Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perilaku konsumen yang beranggotakan Egis Febrianti, Linda Silviana, Amroni Nur Hasana, Maulida Zahra, serta saya sendiri Zahra Aulia, kami ingin mereview iklan dari produk antangin serta tolak angin. Pusing, kembung, mual. Minum Antangin yang benar-benar herbal. Antangin, bikin badan hangat, masuk angin, bablas. Antangin, dicampur teh hangat, tetap nikmat. Antangin, wes, bablas angine. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu antangin JRG. Deltom Laboratories pada tahun 1990-an mengeluarkan produk anti masuk angin yang bernama Antingin. Namun pada tahun 1997, Antingin berganti nama menjadi Antangin JRG. Deltom Laboratories selaku pemilik merek memposisikan Antangin JRG ke dalam obat anti masuk angin dalam bentuk kaplet yang dinilai mudah dikonsumsi dan praktis. Antangin JRG dinilai sukses dalam mendistribusikan produknya dan melebarkan pangsa pasar ke yang lebih luas. Dinilai dari berkembangnya gaya hidup back to nature yang mengkonsumsi obat melalui bahan baku alami dan herbal lebih diminati masyarakat. Konkretnya, Deltom Laboratories mengeluarkan antangin cair JRG pada tahun 2003. Selanjutnya adalah iklan dari antangin JRG. Iklan ini bercerita di mana ada sekelompok penumpang yang menaiki bus ketika cuaca sedang mendung dan turun hujan. Kemudian datang seorang laki-laki yang diibaratkan angin yang memicu timbulnya masuk angin. Dia terus meniupkan angin itu sehingga berharap semua penumpang masuk angin, mual, pusing, serta menimbulkan gejala tidak sehat lainnya. Awalnya pria ini mencoba meniupkan kepada seorang wanita yang tidak meminum antangin. Kemudian wanita ini merasa pusing, tidak enak badan. Kemudian pria ini mencoba meniupkan lagi ke penumpang lain. Dan penumpang ini merasa angin tersebut membuat perutnya kembung sehingga masuk angin. Lalu pria ini terus-terusan meniupkan angin ke penumpang lain, namun ada satu penumpang yang tidak mempan karena penumpang satu ini telah meminum antangin yang membuat badan menjadi lebih sehat dan tidak gampang masuk angin. Tema dari iklan ini yaitu berkegiatan di luar yang sedang menaiki bus. Talentnya merupakan penumpang dan para pekerja, serta jargon dari antangin JRG sendiri yaitu wes bablas angine. Serta kondisi tempatnya yaitu di mana tempat yang memicu timbulnya masuk angin atau cuaca yang sedang tidak stabil. Manfaat dari antangin. Antangin mampu mengatasi masuk angin, mual, perut kembung, meriang, serta lelah karena kandungan di dalamnya yaitu jahe, ginseng, daun mint, kunyit, pala, serta madu yang mampu mengatasi masuk angin. Antangin juga terdapat dalam beberapa bentuk seperti antangin cair, antangin kaplet, serta antangin anak. Kelebihan dari antangin yang pertama yaitu harganya yang lebih murah. Harga antangin lebih murah dibandingkan para pesaingnya, yaitu seharga 2.500 saja per pieces. Dalam satu box terdiri dari 5 saset. Kelebihan yang kedua yaitu mampu menghangatkan tubuh, yaitu terkandung jahe dan ginseng yang mampu menghangatkan tubuh, juga dapat meredakan kram perut serta rasa mual. Dan kelebihan selanjutnya yaitu dapat dicampur dengan air hangat. Antangin dapat dicampur dengan teh hangat yang mampu memberikan sensasi hangat luar biasa bagi tubuh. Selanjutnya yaitu sudut pandang konsumen. Jargon wes bablas angine bermaksud yaitu antangin bisa cepat tuntas dalam mengatasi masuk angin.
Dalam iklan ini juga berisi tentang tidak mengkotak-kotakan pangsa pasarnya dalam kelompok tertentu. Antangin tertulis untuk semua, di mana membangun citra cocok untuk semua pangsa pasarnya tanpa melihat latar belakang. Proses produksi tolak angin memang canggih. Setiap batch produksi tolak angin telah melalui tes aflatoksin, cemaran mikroba, dan logam berat. Juga tes DNA untuk memastikan bebas dari bahan haram. Niat baik dan bertanggung jawab akan menghasilkan produk yang baik. I Trust tolak angin. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Selanjutnya saya akan mereview iklan tolak angin. Tolak angin diproduksi oleh PT Sido Muncul. Tolak angin ini sendiri sebelum berbentuk cair telah melakukan banyak transformasi. Jauh sebelum tolak angin cair diproduksi, Sido Muncul sejak tahun 1930 telah memperkenalkan produk jamu masuk angin dalam bentuk tablet bulat hitam yang kemudian berubah menjadi serbuk. Nah, dalam iklan yang kita ambil ini, yaitu pada tahun 2018, Sido Muncul kembali memilih seorang akademisi tanah air Indonesia, yaitu Renald Kasali, sebagai bintang iklan. Renald Kasali adalah seorang ahli ekonomi dari Universitas Indonesia. Jargon ini memang tidak ada hubungannya dengan produk yang dipasarkan. Namun, jargon ini berhubungan dengan positioning produk, di mana jargon ini ingin mengubah image jamu yang bersifat tradisional menjadi produk yang berkelas. Penggunaan jargon ini tentunya untuk menyasar pasar dari kalangan menengah ke atas. Pemilihan jargon orang pintar minum tolak angin sangat menarik dan cocok untuk menyasar orang-orang yang terpelajar. Namun justru menjadi kurang menarik bagi orang-orang yang tinggal di pedesaan, karena rata-rata orang pedesaan merasa tidak terlalu pintar dan tidak terlalu terpelajar. Nah, dalam iklan tolak angin biasanya menggunakan talent utamanya itu seperti public figure yang sukses dari berbagai kalangan, seperti penyanyi, akademisi, menteri, petinju internasional, dan lain-lain. Nah, jargonnya itu yaitu orang pintar minum tolak angin. Terus ada tolak angin juga melakukan iklan di berbagai setting tempat. Ada beberapa iklan yang melakukan di tempat luar negeri. Iklan-iklan tolak angin Sido Muncul memilih pengambilan tempat di beberapa negara yang ada. Ini menunjukkan bahwa tolak angin bukan hanya ada di Indonesia saja, tetapi tolak angin sudah disukai oleh orang-orang di luar negeri. Pembangunan citra ini cukup pintar karena orang Indonesia masih berkiblat pada orang-orang luar. Orang Indonesia akan merasa yakin bila produk-produk itu dipakai oleh orang luar negeri. Iklan obat herbal tolak angin menunjukkan ideologi yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui persaingan untuk merebut pasaran. Walaupun terjadi persaingan, namun tidak ada kata-kata untuk menjatuhkan merek lain. Iklan ini menggunakan kata-kata yang menonjolkan produknya sendiri, serta kata-kata untuk menarik konsumen agar membeli produknya. Dengan mendengar ataupun membaca kata-kata yang mereka pampangkan, maka harapannya adalah untuk mendapatkan pembeli sebanyak mungkin. Orang-orang yang tadinya tidak tahu, dengan menonton iklan di televisi menjadi tahu dan ada ketertarikan untuk membelinya. Sekarang ini anak kecil pun tahu bahwa Sido Muncul memiliki produk obat jamu yaitu tolak angin. Sehingga iklan obat herbal tolak angin ini yang ada di televisi dapat memicu masyarakat ataupun konsumen untuk membeli produk mereka. Lalu selanjutnya, tolak angin ini memiliki manfaat untuk mengatasi masuk angin dengan gejala berupa mual-mual, perut kembung, serta demam ataupun meriang. Tolak angin ini juga dijual bebas di apotik ataupun supermarket dan bahkan ada juga di warung-warung terdekat di rumah kalian. Nah, dan tolak angin ini juga dijualnya dalam berbagai bentuk kemasan. Itu ada juga yang masih serbuk, ada yang permen juga untuk memudahkan konsumen
pengonsumsinya. Nah, dalam mengatasi masuk angin ini, tolak angin memiliki bahan-bahan utamanya yang alami, yaitu ada adas, ada jahe, daun mint, ada cengkeh, kayu ules, dan juga madu. Nah, target pasar tolak angin ini merupakan orang-orang yang lebih percaya terhadap jamu dibandingkan obat-obat rumah sakit ataupun obat farmasi yang berbahan kimia. Namun, bentuknya yang masih serbuk membuat tolak angin terkesan kuno dan tidak praktis, sehingga PT Sido muncul membuat transformasi agar perkembangan tolak angin tidak terancam stagnan dan tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Lalu, sudut pandang konsumen maupun sudut pandang dari kelompok kami, yaitu slogan iklan produk jamu tolak angin Sido muncul adalah orang pintar minum tolak angin. Maksudnya, semua orang bisa minum tolak angin karena mudah mengkonsumsinya. Rasa dan bentuk obatnya mungkin berbeda dengan obat-obatan lainnya yang berbentuk tablet yang biasanya rasanya pahit. Sedangkan dalam tolak angin ini, rasanya itu seperti pedes-pedes gitu karena ada bahan daun mint di sini dalam produknya, dan juga madu, jadi tidak terlalu pahit untuk diminum. Lalu yang kedua adalah memaknai slogan iklan tolak angin itu, yang orang pintar minum tolak angin adalah maksudnya orang-orang pintar biasanya tahu mana produk yang berkualitas tinggi untuk dikonsumsi. Maka dari itu, PT sudah muncul memberikan brand awareness kepada masyarakat bahwa tolak angin ini adalah produk yang berkualitas untuk dikonsumsi orang-orang yang pandai memilih mana makanan yang berkualitas tinggi. Juga kelebihan dari tolak angin. Yang pertama adalah mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Kelebihan yang satu ini dihadirkan oleh tolak angin, yaitu mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi jika konsumen merasa pusing, mual, ataupun lemas, produk tolak angin inilah menjadi salah satu solusinya untuk mengembalikan ketahanan daya tahan tubuh yang baik. Yang kedua adalah memiliki berbagai jenis bentuk. Produk tolak angin ini memiliki berbagai jenis bentuk varian seperti tablet, cair, maupun permen, dalam bentuk permen. Hal ini membuat tolak angin digemari konsumen karena memudahkan mereka untuk mengonsumsinya dan membuat efisien konsumen dalam membawanya untuk pergi traveling ataupun pergi ke tempat kerja. Yang ketiga adalah bebas kandungan gula. Untuk konsumen yang memiliki diabetes ataupun tidak bisa mengonsumsi gula yang lebih, maka produk obat masuk angin satu ini menjadi pilihan yang tepat untuk dicoba karena produk tolak angin ini tidak menggunakan gula sama sekali alias bebas gula, karena manis yang didapatkan dari tolak angin ini berasal dari bahan alami yaitu madu. Berikut review iklan tolak angin dan antangin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.